Peningkatan transaksi perjudian online sering terlihat menjelang hari raya, ketika masyarakat menerima tunjangan hari raya atau THR. Hal ini menciptakan pola yang berulang setiap tahunnya. Namun, tantangan dalam memberantas praktik perjudian online terletak pada upaya pemerintah yang terkesan setengah hati. Menghapus nama domain saja tidak cukup untuk menghentikan praktik perjudian ini. Kemudahan dalam membuka akun judi online menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pengawasan. Verifikasi nomor telepon yang lemah mempermudah individu untuk terlibat dalam perjudian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan investigasi mendalam mengenai praktik perjudian online, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memahami jaringan yang terhubung dengan perjudian di kawasan tersebut. Dalam kunjungan ke Sihanoukville, penulis bertemu dengan jurnalis lokal yang berkontribusi signifikan dalam penelitian. Ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dalam pengumpulan informasi. Kondisi infrastruktur di Sihanoukville juga menarik perhatian, termasuk banyaknya bangunan tinggi yang ditinggalkan. Fenomena ini mencerminkan dampak pandemi terhadap investasi dan pembangunan di kota tersebut. Di dalam industri perjudian, terdapat berbagai kode untuk tempat kerja seperti KD1, KD2, dan KD3 yang sering digunakan oleh para pekerja. Ini mencerminkan adanya sistem operasional yang terorganisir dalam industri perjudian di Kamboja. Sebagian besar pekerja di Kamboja berasal dari Indonesia karena mereka dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Hal ini memudahkan interaksi antara perusahaan dan karyawan. Regulasi perjudian di Kamboja memberikan kemudahan bagi para investor dan pelaku bisnis perjudian. Hal ini menarik minat banyak perusahaan untuk beroperasi dan merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Terdapat beberapa indikasi perusahaan di Kamboja yang diduga dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Ini termasuk perusahaan-perusahaan seperti Lionheart dan Golden Oasis Entertainment. Proses naturalisasi bagi warga negara Indonesia yang berbisnis di Kamboja juga menjadi perhatian. Banyak dari mereka mendapatkan nama baru dan status kewarganegaraan. Bisnis perjudian di Kamboja seringkali melibatkan penggunaan identitas baru serta pengelolaan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bagaimana bisnis ini beroperasi di antara hukum dan regulasi lokal. Salah satu narasumber yang dihubungi, Jerry Hermawan, menjelaskan banyak hal, tetapi enggan untuk dikutip. Ini mencerminkan tantangan dalam mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang relevan. Lembaga PPATK mencatat aliran dana besar dari Indonesia menuju Kamboja yang terkait dengan perjudian online dengan pola transaksi yang semakin kompleks. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Terdapat laporan bahwa pekerja Indonesia di Kamboja menghadapi risiko tinggi, termasuk kematian. Data menunjukkan peningkatan angka kemiskinan di kalangan pekerja yang terlibat dalam industri ini. Banyak kematian diakibatkan oleh penyakit jantung, stroke, dan HIV yang menggambarkan adanya masalah kesehatan serius di antara para pekerja. Gaya hidup bebas di Kamboja turut berkontribusi pada kondisi ini. Kasus kematian seringkali melibatkan insiden di gedung tinggi, termasuk jatuh dari bangunan. Ini menggarisbawahi risiko yang dihadapi pekerja Indonesia di luar negeri. Indikasi adanya praktik perjudian online yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja semakin mengkhawatirkan. Hal ini menjadi perhatian serius karena banyak pekerja terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.